Paralel dilahirkan dengan jiwa satria, infanteri namanya, Sabta Marga pedoman kita. Hutan rawa laut kita, itulah sahabat kita. Semangat membara, tak kenal menyerah, Dharma selalu siap sedia. Di mana kami berada, merah putih selalu di dada. Dharma rela berkorban jiwa untuk bangsa dan negara. Lebih baik gagal di medan latihan daripada gagal di medan pertempuran. Mari kita berlatih bersama, kalau tidak mau pulang nama. Di bawah lautan ibu pertiwi, Dharma tak pernah ikat janji untuk dukung bangsa dan negeri ini. NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pinter sekali. Apa kabar adik-adik yang ada di studio? Wah iya seru sekali kan ya. Bagaimana nggak seru? Tadi kita sambil jogetan nggak? Adik-adik di rumah sambil jogetan nggak? Nah adik-adik di rumah bagaimana? Apakah semuanya bahagia? Apakah ada yang bersedih? Nggak boleh sedih-sedih ya kan. Kalau lagi sedih harus cerita sama mama atau sama papa ya. Kenapa ya kalau lagi sedih ini gitu ya. Nanti pasti akan dikasih solusi. Wih solusi apaan berat banget Kak Ros ngomongnya ya. Iya dikasih ini deh dikasih jalan keluar gitu kan nggak boleh sedih. Nah salah satunya adalah dengan nonton Dunia Anak. Terus apakah adik-adik sekarang nontonnya di depan televisi? Boleh. Nah, sekarang adik-adik juga bisa kasih tahu tuh ke ayah bunda bahwa nonton untuk TVRI Sumatera Selatan tidak harus di depan televisi, tapi bisa lewat handphone loh. Boleh ya. Jadi nanti ada tulisannya TVRI Klik, itu langsung di-download. Adik-adik sama ayah bunda tidak harus melihat tidak hanya melihat TVRI Sumatera Selatan, tapi di situ banyak sekali stasiun penyiaran seluruh Indonesia gitu ya kan. Tadi sudah kita lihat persembahan pertama dari TK Islam Terpadu Asri, pimpinan Ibu Zulaikha Agustinawati Magister Psikolog dengan asuhan Bunda Devi, Bunda Giati, Bunda Rani, Bunda Arsi, kemudian ada Bunda Mei, Bunda Tasya, Bunda Yuni, Bunda Tini, dan Bunda Ami. Wah banyak loh bundanya ya kan. Nah berarti untuk TK ini pasti banyak sekali persembahannya. So yuk kita tonton lagi persembahan keduanya ya. Apa ini Kak Ros? Tari kreasi bersama Nabila Shanum, Atira dan Rum. Ini dia Dunia Anak. Cerdas, sehat, ceria. Selalu diberi ASI, makanan bergizi.
semangat kan? Terus adik-adik gimana? Semangat nggak? Harus semangat dong, karena tadi medley-nya lengkap sekali ya. Oh iya, Kak Ros hampir lupa. Padahal acara Dunia Anak ini pasti nggak seru kalau nggak ada yang ngiringi acara kita. Yang dari tadi tintang-tintung siapa? Halo Kak Berta. Ah itu Kak Berto ya, suaranya mana? Iya, ting ting ting, panjangin lagi dong. Ah. Iya bahagianya gitu ya. Soalnya kalau nggak ada Kak Berto kita nggak bisa ya kan mau tari, gerak lagu ya kan. Karena kalau kita nyanyi nggak diiringi dengan Kak Berto sepi dong ya kan. Nah ada lagi nih yang selalu Kak Ros suka. Karena Kak Ros suka mewarnai, kemudian Kak Ros tuh suka bikin gambar-gambar. Tapi sebenarnya nggak pernah juara nih Kak Rosnya. Tapi kita belajar yuk. Ada Kak Yos. Halo anak-anak yang di studio juga yang di rumah. Karo seperti biasa Kak Yos akan mengajak mereka berkreasi dengan garis dan warna. Jadi anak-anak yang di rumah siapkan peralatan menggambarmu ya. Baik Kak Ros, kita siap untuk itu. Oke lanjut Kak Ros. Kok Kak Ros itulah ya kalau Kak Ros lagi sama Kak Yos itu hurufnya suka kebolak-balik kayak lagu. Tak bola balik. Ya yuk kita lihat ke Kak Yos ya. Kak Yos mau gambar apa? Kayaknya tadi udah gambar-gambar deh, kita intip di sana. Oke. Dunia Anak. Sudah ada perahu. Perahu atau sampan? Mereka menyebutnya perahu ketek. Agak aneh sih. Kalau Iya. panjang dikit bidar. Begitu deh. Baik, nah tapi yang sangat khas dari Sungai Musi kebanggaan kita, Ya. bangunannya adalah apa hayo anak-anak yang di rumah coba. Kasih clue pertamanya hurufnya A. Wah, ayam. Baiklah. Ayam katanya Kak. Ayam ya, boleh nanti kita gambarin ayam di atas perahu saja ya. Oh iya, Iya. bukan ayamnya di samping Sungai Sungai Musi ya. Iya, tapi yang jelas KS membuatnya dari garis lurus anak-anak seperti angka 11. Anak-anak yang di studio, juga yang di rumah boleh ikutin Kayos ya. Ayo sama-sama kita membuat seperti angka 1, hanya garis lurus ke bawah 2 kali tentunya ya. Agak jauh, jangan terlalu dekat ya. Nah, sudah belum? Anak-anak yang di rumah sudah belum? Kalau sudah, kayak selanjutin lagi ya. Oke, kita mulai dulu untuk garis lurus yang di sebelah kiri ya anak-anak. Anak-anak buatlah garis lurus lagi. Tapi lihatlah anak-anak, lebih panjang. Nah, lebih panjang atau lebih tinggi ya. Nah, kalau sudah masih ada 1 garis lurus lagi. Anak-anak, kalian tahu nggak? Ini KS maksudkan untuk menara jembatan Amperanya ya. Yang menjulang tinggi berwarna merah menyala melambangkan keberanian ya. Oke, sudah belum? Sudah Kak Yos, ternyata ini pada pinter loh ngikutin. Kayaknya iya ya. Kita tunggu garis berikutnya. Iya, bagus-bagus ya. Nanti kita akan kenalin dan tunjukin sama teman-teman di rumah anak-anak. Oke, kalau sudah anak-anak lihatlah Kak Yos menyambung garis lurus di bagian atasnya. Agak sulit sedikit. Wah, tapi kalau kalian salah-salah juga nggak apa-apa. Kita kan belajar lama-lama juga nanti bagus ya. Anak-anak boleh nggak? Bisa nggak kalian tambah lagi garis seperti bentuk topinya ya? Nah, yang jelas ada garis 2 kali di atasnya. Oke, ini sudah selesai strukturnya. Struktur maksudnya tuh bagian prinsipnya ya. Kita tinggal tambahin lagi atau timbalin lagi dengan garis untuk kesan kacanya. Ada seperti segi 4. Di sini juga ada garis lagi, 1 lagi. Di sini juga ada lagi. Ada berapa ya? 1, 2, 3. Ya cukup, bahkan boleh tambah lagi 2 lagi juga nggak jelek ya. 1, 2, 3, 4, 5 garis anak-anak. Dan di atasnya ada seperti segi 4, garis-garis kotak-kotak seperti itu, petak-petak seperti itu. Untuk membuat kesan kacanya ya. Nah anak-anak, ini sudah selesai ya. Untuk gambar menaranya yang sebelah kiri, KS anggap itu sudah cukup. Nanti kalau kita warnain dengan rapi dia akan kelihatan lebih bagus ya. Nah tapi kalau anak-anak mau detail,
Maksudnya supaya lebih jelas lagi, boleh dihias lagi dengan garis-garis lagi sayang ya. Tuh, misalnya dihitemin lagi, tapi enggak juga enggak apa-apa. Seperti tadi juga udah bagus. Anak-anak bisa kan? Kalau anak-anak sudah bisa membuatnya seperti ini, di sebelah kanannya juga boleh anak-anak buat seperti tadi. Nah, tapi ngomong-ngomong Kak Ros, sebelum Kak Yos mulai yang sebelah kanan, Kak Yos Iya. mau melihat goresan mereka. Betul, silakan Kak. Tareng. Ini bagus-bagus Kak, udah pada ngikutin. Udah pada ngikutin. Yang mana dulu nih? Coba kita sambil kenalan dengan salah satu di antara mereka. Yang mana dulu Kak Ros? Silakan Boleh. Kak Ros jadi jurinya. Siapa namanya sayang? Nafisa, Siapa? Nafisa. Nafisa. Nafisa namanya. Nah, ini Masya Allah. coba lihat Kak Yos, Nafisa. Tarang, goresannya Dia spontan. ngikutin banget. Itu bahkan lebih bagus dari Kak Yos, Nah. Kak Ros. Karena Kak Yos waktu usia dia nggak bisa sebagus ini. Betul. Wah. Dan cepat sekali. Iya, dia sepertinya punya bakat untuk jadi arsitek dan desain fashion. Karena goresannya spontan ya. Betul, tanpa Baik. penggaris dan dia tidak ragu. Betul, baiklah. Silakan, Nafisa, dia dilanjut. sepertinya memang suka menggambar ya. Baik, ada lagi yang mau dikenalin sebelum kita lanjutin? Betul, Kak Oke. Ros nanti akan mengenalkan lagi adik-adik yang lain Kak Yos. Tapi setelah yang satu ini, dunia anak cerdas. Dunia anak cerdas, sehat. Wah, bagaimana? Apakah tadi sudah melihat tarikan garis-garis tadi? Kak Yos mau bikin apa ya? Gitu ya, kayaknya di atas Sungai Musi tuh adik-adik ya. Dan teman-teman kalian pun juga sudah siap ya kan? Sudah ada yang mengikuti alurnya semuanya. Baiklah, sambil kita menunggu Kak Yos akan menghasilkan gambar yang bagaimana, kita nanti akan menyaksikan tampilan lagi dari teman-teman kalian, yaitu dari TK Islam Terpadu Asri Palembang. Mau lihat apakah yang akan ditampilkan? Bagaimana? Apakah sudah siap? Sudah siap? Oke, sudah siap. Yuk kita saksikan. Selawat bersama Fahrezal, Khadijah, Aisyah, Hanif dan kawan-kawan. Muhammad, Muhammad, Muhammad nabiku, Muhammad pemimpinku. Muhammad, 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 Muhammad nabiku, Muhammad pemimpinku. Kau manusia pilihan, kaulah kekasih Tuhan. Kau penyayang, kau pembawa rahmat bagi semua. Engkau cintai kami dengan sepenuh hati. Kau teladan hidup ini, kau kebanggaan kami. Muhammad, 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 Muhammad nabiku, Muhammad pemimpinku.
semua. Engkau cintai kami dengan sepenuh hati. Kau teladan hidup ini, kau kebanggaan kami. Muhammad, 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 Muhammad nabiku, Muhammad pemimpinku. Muhammad, 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 Muhammad nabiku, Muhammad pemimpinku. Keren. Tepuk tangannya mana adik-adik? Wah. Ayo Bunda juga boleh loh tepuk tangan yang ada di studio ya. Terus yang di rumah bagaimana? Boleh juga tepuk tangan bareng-bareng ya kan? Karena di sini selain kita belajar menggambar, kemudian kita berkreasi dalam tari, kita juga belajar mengaji dan juga menyampaikan kecintaan kita ke baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kan? Nah, sekarang kita akan melihat hafalan hadis dari teman-teman di TK Islam Terpadu Asri. Mereka akan membaca hadis apa aja ya. Nah, ini sebentar lagi akan masuk ke studio teman-teman kita yaitu Alesya, Tasnim, Altaf dan Rayangka yang akan membacakan hadis berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita akan melafalkan satu hadis. Ayo, hadis apa yang mau kita lafalkan? Kebersihan. Iya, pinter. Hadis tentang kebersihan. Bareng-bareng yuk kita lafalkan. Fatu minal iman. Kebersihan bagian dari iman. Hanazafatu minal iman. Kebersihan bagian dari iman. Iya, barusan kita membacakan satu hadis tentang kebersihan, yaitu hadis riwayat Tirmizi. Anak-anak tahu tidak bahwa Allah menyukai kebersihan dan kerapian. Kebersihan kerapian itu tidak hanya mandi, tetapi apalagi kebersihannya? Cuci tangan. Pintar sekali, cuci tangan. Kenapa kita harus cuci tangan? Supaya tidak ada kuman ya, supaya tidak ada kuman. Jadi kalau habis makan, habis bermain, kita harus cuci tangan. Apalagi hadis ini yang untuk kebersihannya? Membersihkan lingkungan. Pinter, membersihkan lingkungan. Jadi kita harus membuang sampah pada tempatnya supaya lingkungan kita bersih. Apalagi ya kebersihannya? Ih, pinter banget. Apa? Gosok gigi. Iya, gosok gigi biar kuman-kuman yang ada di dalam mulut kita itu bisa keluar. Berapa kali kita gosok gigi sehari? 3 kali. Kapan aja? Pagi, pada saat kita mau mandi. Habis itu pada saat siang setelah makan dan pada saat kita mau tidur ya. Pada gosok gigi enggak? Sudah. Sudah gosok gigi belum? Sudah. Ya. Selain gosok gigi apa lagi ya kebersihan? Buang sampah. Tidak boleh di sembarang tempat.
Iya pinter, memakai baju yang bersih. Kalau kita pakai bajunya kotor, berarti kuman yang ada di dalam tubuh kita juga ikut terbawa kotor. Makanya harus rajin mandi biar bajunya diganti. Ada lagi? Menjaga kebersihan. Pesan Bunda, jangan lupa untuk menjaga kebersihan diri sendiri dan kebersihan lingkungan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, bunda-bunda luar biasa. Apakah karena ini adalah TK Islam Terpadu jadi wajib ya kita menghafalkan Iya, selain benar. hafalan surah-surah pendek juga ada hadis ya bunda? Benar Kak Ros. Luar biasa. Berarti adik-adik kita sudah berapa banyak hadis-hadisnya mulai baru masuk? Ini TK besar atau TK kecil? TKB. Oh TKB. Iya. Zaman Kak Ros dulu pemirsa yang namanya TK kecil sama besar. Kalau sekarang TK TKB, atau iya, TKB. TK sama B. Benar sekali. Berarti sudah banyak sekali. Tiap hari ada berapa hadis yang harus dihafal? Kalau untuk satu izin Bunda ya, untuk 1 bulan itu biasanya kita ada 1 hadis atau 2 hadis. Lihat kemampuan anaknya juga. Betul, karena mereka audio ya, mendengar Iya, gitu iya. ya. Iya baik. Kalau untuk hafalannya Bunda Ami bagaimana untuk adik-adik? Tergantung, jadi kita itu ada sholat duha. Di saat sholat duha itu kita selipkan hadis dan doa. Iya. Jadi mulai kecil tuh mereka sudah. Apakah yang menjadi imamnya atau duha barengnya itu bagaimana gambarannya? Dipandu tetap sama gurunya, tetapi ada anak yang menjadi imam. Wah Iya. keren, sukses selalu Terima Ibu, kasih, Kak. Ibu para bunda kita dan adik-adik kita dari TK Islam Terpadu Asri Palembang. Terima kasih. Wah senang ya kalau ngelihat dari teman-teman kalian yang ada di studio pada pinter semua. Ada yang ngaji, tadi sholat duha lagi ya kan. Adik-adik di rumah sudah belajar sholat duha? Boleh nanti sama ayah bunda ya kita belajar. Sekarang kita lanjut kemana nih? Kak Ros mau nyontek dulu ah. Oh ternyata Kak Ros akan mengunjungi Kak Yos. Silakan Kak Yos. Baiklah, sekarang kita sudah sampai ke tahap pewarnaan. Tapi Kak Ros, kalau kemarin kan biasanya Kak Yos menggambar itu dari angka. Misalnya angka 7, jadi gambar hewan burung. Kemudian Berarti boleh dong Kak Yos sebelum itu gambarnya jadi kita akan kembali setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana di dunia anak. Dunia anak cerdas, sehat, ceria. Masih semangat? Suaranya mana? Ayah bunda juga boleh, ayo. Masih semangat? Masya Allah, tabarakallah. Kalau semangat Kak Ros jadi tambah semangat. Bener gak Kak Yos? Tuh dia, yuk Kak Yos sekarang sudah semangat. Kita lihat ya, akan menggambar apakah beliau. Yuk kita ke sana. Ya, itu tadi. Maksudnya Kak Yos akan membuat gambar tapi kali ini dari kalimat. Karena ini dia sedang memancing. Iya, Biasanya yang dipancing apa ayo? yang dipancing Ikan. di dalam. Oke. Oh kalau ikan. Ade udah jawab tuh yang di studio. Oh. Ikan katanya. Baiklah. Tentu saja ikan ya, tapi kadang-kadang mereka mendapatkan kura-kura. Nah yang jelas Kak Yos sudah membuat tulisan ikan. Nah ternyata dari tulisan pun kita bisa jadiin gambar loh Kak Ros. Bagaimana caranya? Anak-anak yang di rumah ayo silakan ikutin Kak Yos, buatlah tulisan kalimat yang berbunyi ikan atau yang bertuliskan ikan. Sudah belum? Sudah Kak, kalau di sini sudah. kita pelan-pelan Iya. saja ya.
Sekarang Kak Yos mau sambung dulu. Kalian tahu nggak huruf A-nya bisa jadi gambar mata ikan. Oh, jadi mata ikan ada di depan. Wah. Makanya iya. Sekarang kita sambungin huruf N-nya. Ternyata bisa jadi gambar sirip. Tuh, udah kelihatan Wah. kan? Itu mata sama sirip berdekatan, Kak Ros jadi bingung Kak Yos. Oh gitu ya, kayak Iya. lukisan abstrak jadinya ya. Iya, kayak cermin. Baiklah Kak Ros, kayak sambung dulu kalau kayak gitu. Mungkin kalau ditambah dengan garis lengkung atau lingkaran terus pelan-pelan aja sayang ke depan. Ini sudah kelihatan Kak Ros, jadi kita akan pisahkan huruf A-nya untuk kesan bagian kepalanya atau insangnya ya. Nah yang ini juga. Kemudian ini yang jadi masalahnya atau majalahnya. Iya. Ini ya. Oh Kak Ros, kita harus kreatif anak-anak. Kita sambung dulu. Ini kita beri lingkaran atau garis lengkung. Kalian sudah bisa tebak belum ini gambar apa? Kenapa Kak Ros belum bisa menebak Masih ya? Iya. Baiklah kalau gitu kayak sambung dulu. Set. Oh ada plankton. Kalian pernah nonton film Plankton? Atau SpongeBob? Nah hampir jadi. Oh ini kita tarik garis lurus seret sampai ke atas. Oh, bulat. Iya. Iya. Ternyata itu anak laki-laki itu sudah bisa nangkep ikan. Iya, Itu nah. umpannya ya Kak Yos. Begitu kira-kira. Anak-anak gimana menurutmu? Lucu Dan kan? ada di studio juga sudah mulai mengikuti dengan cepat loh. Iya mana? Kais pengen lihat. Ini Bagus umpannya bagus ya. sudah dapat. Kita Di akan sini kenalan. sudah dapat. Wah, Kak Yos paling suka ini. Goresannya abstrak. iya. Ini juga udah dapat umpannya. Mana dulu? Namanya siapa sayang? Fiona. Fiona. Fiona, namanya. coba Boleh kita nggak angkat dulu tunjukin sebentar. sama teman-teman di Fiona. rumah gambarnya? Tuh, umpannya dapat. Teman-teman bagus Umpannya nggak? dapat. Bagus. Mana tepuk tangannya untuk Fiona? Wah, Bagus sekali. keren. Bagus, kita tanya dulu sama Fiona. Iya, Fiona, tolong Fiona. ceritain dong. Ini tentang apa nih lukisannya ya? Nangkep ikan. Kan? Terus ini siapa nih? Lagi nyelam ya? Orang. Oh. Ada orang lagi nyelam. Oh, Ini iya, tuh iya. ada yang lagi diving. Oh, iya, keren iya. banget. Ini pemirsa. Ah, ini dia. Keren kan? Kalau Kak Yos itu nelayan di atas perahu ya. Kalau Fiona punya tuh ada yang lagi nyelam di Sungai Iya. Musi. Iya, Wah, betul. keren Lagi apa? kan? Snorkeling ya? Iya, bukan. Gitu. Kalau snorkeling di atas, Oh, ini iya. diving. Oh, Wah, diving ya? menyelami melihat Oh, di dalam Kais lautan. pernah ke situ dan mereka menyelam mencari barang antik. Nah, itu Beneran dia loh, khasnya mungkin- Sungai Musi. Bener. Kamu pernah jalan-jalan ke Sungai Musi sama papa sama mama ya? Oh, bagus sekali ya. Baiklah, silakan Kak Ros yang mana lagi? Semuanya bagus. Kais Iya, bingung. Kak Ros mau lihat ke kiri, ke kanan, ke depan, dan ke belakang. Setelah yang satu ini kita akan kembali ya. Jangan kemana-mana. Dunia anak, cerdas, sehat, ceria. Dunia anak, cerdas, sehat, ceria. Kenapa ya Kak Ros itu selalu ngomongnya, ayo dong cerdas, sehat, ceria. Iya dong, kita kan kalau lagi belajar, kalau nggak sehat kan pasti nggak bisa konsentrasi, iya kan? Apalagi gambar dari Kak Yos tadi, bagus sekali dan masih berlanjut. Terus teman-teman dari TK Islam Terpadu, ya TK Islam Terpadu Asri juga begitu. Cepat sekali mereka menggambar ya kan. Nah kemudian
selain cerdas juga sehat. Sehatnya apa? Itu tadi yang kayak dipraktekkan teman-teman kalian. Baca hadis kebersihan. Itu dia sudah baca hadis kebersihan. Berarti kita harus jaga kebersihan ya. Salah satunya apa? Sebelum makan kita harus cuci tangan. Atau sebelum kita nyemil-nyemil kue kita juga harus cuci tangan ya kan. Sama nih kayak yang lagi siap nih kita mau coba. Katanya cuci tangan itu ada 7 langkah. Yuk kita tanya-tanya ya. Kita tanya-tanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Ira. Wah udah siap ini Bunda cantik. Kak Inta, ya Kak Inta apa Kak Intan? Kak Inta. Inta tanpa N. Oke Kak Inta, ini kan tadi adik-adik kan ada yang habis gambar gitu ya. Habis pukul-pukul rebana segala macam berarti kan tangannya sudah ini nih ya. Ada kotor. Nah tapi padahal pengen nyemil, pengen makan. Terus katanya harus cuci tangan 7 langkah. Wah, lama nggak cuci tangan 7 langkah itu ya? Lama nggak? Gimana caranya? Ya. Oke, kakak praktekin ya 7 langkah cuci tangan. Jadi Kak Ros begini cuci tangan itu yang pertama itu kita basahin dulu tangannya. Nah kemudian kita ambil sabunnya, tuangkan dengan telapak tangan 1 tetes atau 2 tetes ya Kak Rus. Itu langkah kedua. Ya. Kemudian kita ambil sabunnya tadi sudah dituangkan dengan telapak tangan, kita gosok telapak tangannya ya adik-adik. Nah gosok telapak tangannya, kemudian gosok punggung tangannya. Punggung tangan ya, keempat. ya. Kemudian. Nah kemudian sela-sela jarinya. Nah, sela-sela jari. Itu kan- yang kelima ya? Iya, nah kuman ini kan banyak di sela-sela ini, jadi nggak boleh begini Kak Ros, harusnya begini. Nah yang Harus serius betul-betul iya. sampai ke Iya, ujung ini ya? Iya. Kalau gini kan nggak kumannya jadi nggak keluar, nggak Iya bersih. betul, belum bersih semua. Iya, jadi harus kemudian- begini. Nah Kak Ros, iya. Oke. Kemudian ujung kuku, nah dibersihkan seperti Oh ini. iya. Kemudian kita bilas dengan air yang bersih Kak Ros gitu. Nah Oke. kita lap dengan handuk yang kering ini Kak Itu Ros. yang ketujuh. Iya. Baik. Nah selanjutnya bagaimana itu caranya? Boleh dipraktekkan? Boleh Kak Ros? Yuk adik-adik Iya. kita lihat ya cara mempraktekkan kalau langsung menggunakan air. Kalau tadi kan belum ya. Iya. Kita lihat silakan Bunda dengan Kak Inta. Oke, kita basahin. Kita di tengah ya. Sini. Kita basahin tangannya. Nah, kita basahin Kak Ros ya. Ya, pertama basahin. Tangan. Sudah itu kita tuangkan air sabunnya. Kita gosok. Nah, punggung tangan. Sela-sela jari. Kemudian tuntupkan jari dan kuncup ujung kuku, dibersihkan. Kemudian kita bilas lagi dengan air yang mengalir. Nah, selesai. Kemudian kita lap dengan handuk kering. Nah, seperti itulah yang 7 langkah cuci tangan tadi. Wah, itulah dia 7 langkah. Cuci tangan, ya Kak Ros. Baik, terima kasih. Luar biasa. Jadi cuci tangannya sabunnya cukup sedikit saja ya? Iya cukup, kalau tuangi sebrok kayak gitu kan mubazir Kak Ros. Jadi 1 tetes atau 2 tetes aja cukup. Sudah bisa membersihkan kuman-kuman yang ada Iya. di tangan ya. Baik. Oh iya Kak, boleh Kak Inta kita tanyain? Kan ada tuh Bunda kadang-kadang rekreasi, terus tidak ada air, kita pakai hand sanitizer. Iya. Nah itu kira-kira kapan ya kita langsung bisa pegang makanan? Soalnya pada saat Kak Ros dulu kecil pernah pakai hand sanitizer, waktu makan permen gitu kena pahit tangannya Kak Ros. Iya, jadi kita pakai hand sanitizer dulu. Nah, sudah itu kita lap pakai tisu. Kemudian
sudah dilap pakai tisu, sudah kering, tangan kita pakai ambil makanannya. Jadi kan nggak terasa ininya tadi yang. Baik, wah keren. Oh iya katanya ada gerak dan lagu juga ya Iya, tentang ada, iya. cuci tangan ini Iya. ya. Baik, yuk adik-adik kita ikutin ya gerakan dari Kak Inta dan teman-teman. Silakan. Oke. Di sini kakak akan memperagakan 7 langkah cuci tangan. Oke. 1, 2, 3. Gosok telapak tangan, punggung tangannya juga masuk ke sela-sela. 2 tangan mengunci jempol kanan dan kiri, kuncupkan jari-jari. Bilas, bilas, bebas dari bakteri. Masya Allah, seperti itu Kak Ran. Nah itu dia, udah kelihatan kan bagaimana caranya, ternyata mudah ya. Jadi adik-adik bisa tuh mempraktekkan 7 langkah dalam mencuci. Jadi harus dipastikan benar-benar bahwa benar-benar bersih dan juga harus menggunakan apa? Menggunakan air mengalir. Oh iya, apa? Oke, Kak Ros dengar tadi ya. Kak Ros dengar tadi ada yang tanya kalau umpama tidak ada air mengalir bagaimana Kak Ros? Boleh ya, kita pakai air yang ada di tampungan tuh di bak ya. Habis cuci tangan, belum. Sebelum kita pakai sabun, kita pakai gayung dulu deh. Kita cuci dulu tangan kita. Ya, nah setelah kita cuci tangan kita, baru kita pakai sabun, terus sabunnya jangan dicelup gitu ya. Ntar mamanya marah karena air tampungannya habis kena itu namanya sabun dan kuman-kuman jadinya nyemplung deh ke situ ya kan. Nah berarti kalau sudah pakai sabun, pakai gayung lagi dibilas. Setuju? Yuk kita sekarang ke Kak Yos, kita lihat sudah sampai mana ya gambar dan warnanya. Yuk. Kak Yos, Iya. udah sampai mana? Nih, sudah hampir finishing atau memberikan sentuhan air. Bahasnya agak berat-berat gitu ya hari ini ya. Enggak apa-apa ya. Benar finishing, penyelesaian akhir baiklah. Tapi Iya. saya suka warna merahnya. Iya. Nah, yang jelas anak-anak, cara mewarnain menggunakan krayon, lihatlah anak-anak. Caranya pegang, jangan terlalu jauh, juga jangan terlalu dekat ya. Nah, tapi cenderung lebih dekat. Maksudnya tuh daripada ujung sini lebih dekat ke ujung yang sebelahnya ya, di sisinya ya. Nah sekarang anak-anak lihatlah caranya supaya tidak keluar garis, krayonnya diputar kecil-kecil. Tuh, putar kecil-kecil terus semua, pastikan semua gambar tertutupi ya. Nah, jadi kalau kalian ikut lomba mewarnain pastinya harus diwarnainnya semua pola gambarnya ya, namanya juga lomba mewarnain. Nah yang kedua tips dari Kak Yos, telapak tangan kita tidak boleh menyentuh kertas. Karena saat dia menyentuh kertas, telapak tangan kita akan kotor dan mudah membekas kemana-mana ya. Wah, terus Kak Yos kalau ya. umpama kita suka grogi kan suka keringetan tuh. Betul. Nah jadi bagaimana, apa nggak boleh itu yang suka keringetan tangannya mau mewarnai? Caranya gini aja. Kalian bisa lapisin pakai tisu di bawah telapak tangan kalian. Atau sekarang ada jualannya sarung tangan khusus mewarnain. Sekarang ada aja alat ya. Tapi itu Iya ya. cukup membantu ya. Biar nggak bingung nanti tisunya jatuh-jatuh gitu kayak aja. Jadi Iya. ada sarung tangannya ya Kak Ya, Yos ya? betul Oh, ada ya. baiklah. Nah yang terakhir adalah saat kita mewarnain biasanya banyak kotoran krayon anak-anak ya. Nah cara membersihkannya bisa pakai kuas untuk ngecat dinding itu loh. Nah atau ada kemoceng kecil, jadi jangan digosok pakai tangan kalau kotor ya. Nah baiklah, menurut Kak Yos ini sudah cukup bagus, tinggal Kak Yos akan berikan finishing lagi. Kak Yos mau pastiin tidak ada yang ketinggalan ya. Nah lihat anak-anak, ingat ya caranya putar kecil-kecil, sedikit agak keras tekannya ya supaya warnanya itu lebih pekat atau lebih cerah. Nah sebelum kita selesain lagi, Kak Yos masih mau kenalan sama teman-teman yang di studio karena bagus-bagus sekali dari TK Asri ini. Kita mau ngobrol dulu sama ibu gurunya. Ibu guru, kenapa bisa bagus kayak gini? Di sekolah ada semacam program ekskul atau sanggar. Gimana nih ceritanya bisa
luwes, goresannya terampil, tangannya. Silakan, monggo. Namanya siapa? Ya, namanya Bunda Yuni, Kak Bunda Yos. Yuni, silakan Bunda. Cerita-cerita dulu tentang sekolahannya, kegiatan di sekolah termasuk mewarnain ini gimana Bunda? Iya, kalau mewarnai ini anak bebas mengikuti sesuai kreasinya masing-masing, Kak Yos. Oh begitu. Nah kalau yang ngajarnya manggil dari luar atau memang dari bunda-bunda sendiri di situ yang ahli gambar? Emang dari bunda-bunda aja di TK Asri, Kak Yos. Keren ya. Mana tepuk tangannya untuk sekolah TK Asri di mana alamatnya? Untuk alamatnya di Sukabangun 2, Kak Yos. Sukabangun 2 ya. Ya, di depan Punti Kayu. Karos kapan-kapan kita mampir ya. Ya, boleh. Terima Silakan. kasih ya, kita akan menggambar bareng sama para bunda. Itu Iya, dia keren tentunya. banget ya. Dan ini sudah ada yang sudah mulai hampir selesai. Namanya siapa sayang? Kawa. Kawa. Oh iya. Kahwa. Kahwa Masya atau Allah. Gahwa atau Hawa. Kita lihat. Karo sama Kak Yosi suka plesetin nama orang ya. Ini nih pemirsa. Wah nih pemirsa. Cara Wah. keren. Sudah full color. Kemudian Kayak suka yang jelas goresannya. Dia Yes. nggak takut-takut, seret. Ya terserah. Dia mau berekspresi, menumpahkan gejolak emosinya, idenya, kreasinya di atas media gambar. Itu yang perlu kita hargai. Jadi kalau ngelihat lukisan dia, kalian inget pelukis maestro kita, Avandi. Kalian boleh browsing di internet. Benar. Goresannya acak-acak tapi estetis. iya. Dan Estetika. punya makna. Makanya. Ada punya Mantap. makna. Keren. Mantap. Wah. Yang mana lagi? Ada Kak yang Yos lagi? aja, ini Kak Yos kayak gitu juga tanpa ide dalam artian bukan nyeplak gitu ya. Oh, sama semuanya, jadi ada ide langsung jadi. Kak Ros jadi minder nih, kayaknya nggak bisa nih gambar begini. Kalau nggak bisa tapi pengen gambar, apa nih motonya, semangatnya Kak Yos harus bagaimana? Ya itu tadi. Sering Kak Yos bilang bahwa menggambar itu sama seperti pekerjaan yang lain ya. Asal sering melakukannya pasti bisa ya. Jadi anak-anak teruslah latihan, teruslah berkreasi karena itu akan sangat membantu untuk melancarkan atau meluaskan tangan kita dalam menggores ya. Baik itu menggunakan kuas, spidol, pensil warna dan lain sebagainya. Yang mana lagi Kak Ros? Iya, Kak Yos ini bingung unik semuanya loh. bagus. Ini unik. Kecil tapi, tapi indah jadi. kelihatannya ya. Nah, siapa Coba namanya, deh yang ini lagi. Fatima. Oh Fatima, pemirsa mau lihat hasilnya Fatima. Tuh unik banget, ini kayak dunia, ini kita pernah nonton Minion. Ah ini dia cara. Coba kakak Keren. kameramen kelihatan nggak? Tuh Tuh kan. dapet kan, tuh. Jadi sedap. loh gambarnya. Iya. Jadi ini sebetulnya bukan kesalahannya siapa tuh Fatima, tapi kertasnya kegedean. Ini Iya, kertasnya iya. yang kegedean ya kan. Tapi Iya, andai, baik-baik. Kayaknya ngebayangin andai itu kemudian dibingkai sama kertas hitam di pinggirnya jadi lebih fokus dan pakai bingkai hitam. Hidup. Dia Keren, langsung hidup. sungguh. Keren. Ini bagus sekali Fatimah. Wah, Betul. terusin ya. Baru Ya. 1 jempol karena belum selesai. Kita akan tambah Ya, 1 kita jempol lagi lanjut setelah lagi. selesai. Nah, Yang mana? Kak Yos, Iya. ini ada juga nih imut. Namanya siapa? Arumi. Arumi. Nah Arumi, ini, nah kalau Masya Arumi dia Allah. menyesuaikan dengan kertas gambarnya. Ini dia. Pengen tahu? Cara. Tara. Bagus. Bagusnya. Dan semuanya bisa mengikuti alur yang Kak Betul. Yos arahkan. Bahkan lebih bagus. Betul. Sungguh waktu kita seusia mereka, saya ragu kita buat bisa menggambar sebagus ini. Betul. Kayak sangat appreciate, sangat menghargai, sangat kagum Iya, anak-anak. dan semuanya menarik garis itu tanpa penggaris. Betul. Wah, keren. Bagaimana dengan anak-anak yang di rumah bisa nggak? Nah, kalau gitu Kak Ros mau ke rumah adik-adik dulu yang ada di rumah. Setelah yang satu ini kita jumpa lagi ya di Dunia Anak. Cerdas, sehat, ceria.
Dunia anak cerdas, sehat, ceria. Rasanya bahagia banget Kak Yos hari ini kita. Dan ternyata tanpa janjian sama adik-adik semua yang ada di studio, kita hijau semua baju kita ya, kita kembar semua. Masya Allah. Nah Kak Yos, kita ternyata sudah di ujung kebersamaan kita ini. Tapi sebelumnya Kak Berto, terima kasih Kak Berto. Kak Yos, bagaimana nih kebersamaan kita? Baik, yang jelas pemirsa di rumah, pembelajaran seni dalam hal ini juga menggambar, ternyata bisa juga loh menjadi profesi yang menjanjikan. Coba kita lihat di depan kita, apa sih yang tidak diawali dari menggambar? Kita lihat baju, lihat sepatu, lihat TV, lihat rumah, apapun semua dari menggambar. Asal kita sungguh-sungguh, insya Allah akan jadi, insya Allah akan sukses ya. Baik, tetap terus berkreativitas karena itu sangat baik untuk perkembangan anak-anak di masa depan. Mari ayah bunda kita dukung anak-anak kita ya, kita nggak boleh malas karena anak-anak kita mungkin punya semangat tinggi tapi kita sebagai orang tua ternyata ogah-ogahan ya nggak? Nah jadi yuk kita bareng-bareng, kita sama-sama, kita akan menutup kebersamaan kita dengan apa ya? Gerak dan lagu Jumbo bersama TK Islam Terpadu Asri, binaan dari Ibu Zulaiha Agustinawati MPC. Oke, akhirnya di sini ya kebersamaan kita. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia anak Cerdas, sehat. Nanti badai kan datang, angin akan buat kau goyah. Maafkan, hidup memang ingin kau lebih kuat. Andaikan saat itu datang, kami tak ada menemani. Aku ingin engkau mendengar nyanyianku di sini. Sedikit demi sedikit engkau akan berteman pahit, luapkanlah saja biar